video kali ini kita akan menjelajahi bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, mulai dari akalnya dalam Al-Quran, sejarah kejayaannya, etika yang membimbingnya, hingga penerapan di berbagai bidang kehidupan modern. Mari kita mulai. Kelompok pertama tentang Islam dan filsafat ilmu pengetahuan dirangkum oleh Muhammad Rayyan Hidayat dan juga Raihan. Isi materinya begini: Islam adalah pedoman hidup yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW, mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ilmu pengetahuan. Sementara itu, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji dasar-dasar ilmu secara kritis melalui 3 pertanyaan besar. Apa hakikat ilmu? Ini adalah ontologi, bagaimana ilmu diperoleh, ini adalah epistemologi, dan untuk apa ilmu digunakan, ini adalah psikologi. Berbeda dari pemikiran barat yang cenderung sekuler, konsep ilmu dalam Islam bersifat terintegritas dengan nilai spiritual. Sumber ilmu tidak hanya akal dan pengalaman, tetapi juga wahyu sebagaimana kebenaran mutlak. Tujuannya pun jelas, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus memberi manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Karena itulah ilmu dalam Islam bersifat holistik dan berlandaskan tauhid, tidak memisahkan antara yang duniawi dan ukhrawi. Nah, ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan pun saling melengkapi. Islam memberi arahan dan nilai, sedangkan filsafat menjadi alat analisis kritis, dan ilmu pengetahuan adalah hasil dari proses berpikir manusia. Nah, ketiganya membentuk satu kesatuan yang utuh, dan inilah yang mendorong lahirnya masa kejayaan ilmu dalam peradaban Islam dengan kontribusi besar di bidang matematika, kedokteran, dan astronomi. Masuk ke kelompok 2 tentang sejarah perkembangan ipteks. Dalam peradaban Islam dirangkum oleh Fajar Aulia dan Heri Nur Afandi. Isi pembahasannya begini. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah perintah sholat, melainkan perintah Iqra, bacalah. Pada surah Al-A'laq ayat 1-5, ini menjadi mandat awal bagi umat Islam untuk membaca, meneliti, dan menganalisis alam semesta sebagai buku terbuka ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali bahkan mengklasifikasi menuntut ilmu sebagai kewajiban, baik yang wajib bagi setiap individu maupun yang wajib bagi setiap masyarakat. Nah, perjalanan ipteks dalam Islam dimulai sejak masa Nabi dan Khulafaur Rasyid, lalu mencapai puncaknya pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Puncak kejayaan ini ditandai dengan berdirinya Baitul Hikmah di Baghdad pada masa Khalifah Al-Ma'mun, dan tempat para ilmuwan menerjemahkan sekaligus mengkritis karya-karya besar dari Yunani, Persia, hingga India. Nah, selain Baghdad, Cordoba di Andalusia juga menjadi pusat peradaban, tempat para pelajar Eropa berguru langsung kepada ulama muslim, sebuah proses yang kelak memicu lahirnya Renaissance di Eropa. Hebat bukan? Nah, kita lanjut. Dari masa keemasan ini lahir nama-nama besar seperti Ibnu Sina dengan karya yang kedokteran Al-Kanum fil At-Tabi. Ada juga Al-Khawarizmi, peletak dasar aljabar dan algoritma. Al-Farabi dalam filsafat dan logika. Ibnu Khaldun dengan mukadimahnya di bidang sosiologis. Al-Biruni dalam astronomi. Ibnu Al-Haythami sebagai bapak optik modern dan metode ilmiah. Al-Ghazali penemu poros engkol, hingga Al-Zahrawali bapak ilmu bedah yang menciptakan lebih dari 200 alat bedah. Wow, banyak bukan? Kontribusi terbesar mereka sesungguhnya bukan hanya temuan spesifik, melainkan penerapan metode ilmiah itu sendiri, mewajibkan eksperimen dan observasi terukur, bukan sekedar logika abstrak. Bahkan hingga hari ini, algoritma yang dirumuskan Al-Khawarizmi menjadi dasar seluruh teknologi digital, kecerdasan buatan yang kita gunakan hingga sampai saat ini. Masuk ke kelompok 3 tentang etika Islam dalam perkembangan ipteks. Dirangkum oleh Muhammad Agus Yuliansyah dan Muhammad Syafiq Hussein. Nah, isi pembahasannya begini. Ilmu dan teknologi dalam Islam bukan sekedar alat, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ada 5 prinsip etika yang membingkainya. Yang pertama, tauhid. Segala ilmu berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemaslahatan. Ilmu harus membawa manfaat bagi semua, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, bahwa Islam adalah rahmatan bagi seluruh umat.
Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 17 bahwa Islam adalah rahmatan bagi seluruh alam. Yang ketiga, larangan merusak. Teknologi tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan maupun moral. Nah, yang keempat, tanggung jawab atau amanah. Manusia sebagai khalifah wajib bijak dalam memanfaatkan ilmu. Tanpa etika, teknologi justru berpotensi menjadi alat kerusakan seperti kejahatan siber dan juga efektivitas data. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok 4 tentang Islam dan sains modern, dirangkum oleh Sahidatul Asyah dan Siti Hidayatul Juzuro. Nah, isi materinya begini. Hubungan Islam dan sains modern bukanlah pertentangan, melainkan saling melengkapi. Islam memberi landasan nilai dan tujuan, sedangkan sains modern memberikan metode dan pendekatan nasional. Menariknya, Al-Quran memuat lebih dari 750 ayat kauniyah tentang alam semesta, jauh lebih banyak dibandingkan ayat hukum ibadah, menunjukkan betapa besar dorongan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Beberapa ayat menjadi rujukan penting seperti surah Al-Imran ayat 191 yang mendorong perundungan kritis atas penciptaan langit dan bumi, serta surah Fatir ayat 28 yang menegaskan bahwa orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Namun, integritas sains modern dengan Islam juga menghadapi tantangan, mulai dari dikotomi ilmu agama dan ilmu umum hingga sekularisasi nilai pendidikan. Meski begitu, peluang tetap terbuka lebar melalui Islamisasi, sains konfigurasi, dan penguatan kurikulum yang memadukan kecerdasan intelektual dan spiritual. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kelima tentang Islam dan teknologi informasi, dirangkum oleh Muhammad Syarif dan juga Rianti. Isi materinya begini, Islam bukan hanya menerima tetapi juga memotivasi umatnya menguasai teknologi informasi. Dalam surah Ar-Rahman ayat 33, Allah menantang manusia menembus penjuru langit dan bumi dengan kekuatan yang oleh para musafir modern dimaknai sebagai ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, teknologi digambarkan sebagai pedang bermata dua, bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa juga menjauhkan diri kepada Allah, tergantung bagaimana ia digunakan. Karena itu, prinsip tabayun, yaitu memverifikasi informasi, menjadi kunci penting di dunia digital. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok 6 tentang Islam dan bioetik, dirangkum oleh Zainabul Askia dan diri saya sendiri Muhammad Said Fadilah. Nah, isi pembahasannya begini. Isu bioetik seperti cloning dan transportasi organ juga mendapat perhatian serius. Islam menempatkan kesucian hidup manusia dalam prinsip maqasid syariah sebagai landasan dalam merespon setiap inovasi bioteknologi, sembari tetap membuka ruang bagi kemajuan sains kedokteran seperti terapi sel dan pemetaan genome untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok 7 tentang Islam dan lingkungan, dirangkum oleh Halis Anissa dan Lutfiana Sapiti. Dalam pelestarian lingkungan, manusia berperan sebagai khalifah yang wajib menjaga keseimbangan alam, sebagaimana ditegaskan dalam surah Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan di daratan dan lautan terjadi akibat perbuatan tangan manusia itu sendiri. Masuk ke kelompok 8 tentang prinsip ekonomi syariah dalam era digital, dirangkum oleh Nanda Salwa Nazila, Nur Aisyah, dan Sa'dah. Dalam ekonomi syariah di era digital, prinsip larangan riba, ghalah, dan masyir tetap menjadi pedoman. Bahkan dalam transaksi fintech dan aset digital sekalipun. Masuk ke kelompok 9, integritas ilmu kesehatan dengan nilai-nilai Islam, dirangkum oleh Akmal Maulana Yusuf, Yuda Maulana Darham, dan Gilang Hermawan Salim. Isi materinya begini. Dalam kesehatan, Islam mengajarkan keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani, pola makan halal lagi baik, serta kebersihan sebagai sebagian dari iman. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok 10 tentang Islam dan Ipteks, dirangkum oleh Idewa Gede Arya Pramesya, Usul Hatimah, dan Lutfi Ahmad Fahreji. Isi pembahasannya begini. Dalam pendidikan, tujuannya adalah membentuk insan kamil, manusia yang berilmu
beriman, dan juga berakhlak mulia dengan 5 maqasid syariah sebagai pondasinya, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta. Nah, sekarang masuk ke kelompok 11 tentang Islam dan seni, dirangkum oleh Fiona Winula Suprapto, Norma Yanti, dan juga Rudi Gunawan. Isi penjelasannya begini, dalam seni, prinsip tauhid, keseimbangan, dan nilai fungsional menjadikan kaligrafi, geometri, dan absolut sebagai wujud keindahan yang mengarahkan manusia langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yakni materi 12 tentang Islam dan politik global, dirangkum oleh Muhammad Syahid Faris Abqari, Nazwa Aulia Putri, dan juga Penri Mikola. Nah, isi pembahasannya begini. Dalam dunia politik, prinsip dan keadilan, amanah musyawarah, dan kemaslahatan umum menjadi fondasi kepemimpinan yang bertanggung jawab. Nah, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat satu benang merah yang jelas. Islam tidak pernah memisahkan ilmu dari ilman dan tidak pernah memisahkan kemajuan dari etika. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam adalah jalan untuk mengenal Allah sekaligus jalan untuk memakmurkan bumi. Nah, di tengah derasnya arus teknologi hari ini, prinsip-prinsip ini menjadi pengingat penting bahwa kemajuan sejati bukan hanya soal seberapa canggih sebuah teknologi, tetapi seberapa besar manfaat keberkahan yang ia bawa bagi kehidupan manusia. Demikian pembahasan saya kali ini, semoga bermanfaat. Mohon hilaf kata saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.